warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Orce Dwi Aprita dengan NIM A1F119015. Saya merupakan mahasiswi dari program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini semester 3 dari ruang R001 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Tujuan utama dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah pengenalan kegiatan sains untuk anak usia dini dengan dosen pengampu Ibu Dr. Randa Kasmiati MPD. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah pengenalan kegiatan sains untuk anak usia dini. Di sini ada beberapa poin besar yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu sains tentang mengenal alam, kemudian pengenalan ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari, serta materi dan perubahannya, penggolongan materi, serta larutan dan kelarutan. Semoga bermanfaat. Yuk kita simak videonya teman-teman. Oke teman-teman, jadi untuk yang pertama yaitu kita akan mulai dari sains tentang mengenal alam. Nah, di sini sains tentang mengenal alam kita akan mulai dari mengenal yaitu petir, kemudian cahaya, pelangi, hujan, serta banjir. Mulai dari petir, yaitu petir merupakan percikan listrik raksasa di atmosfer antara awan, udara, atau tanah. Petir dapat muncul di dalam awan, badai, atau di awan dan di darat. Selain itu, petir dihasilkan karena terjadinya pelepasan listrik dari awan ke awan atau dari awan ke tanah. Kemudian cahaya. Cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 380 sampai 750 nanometer. Selain itu, cahaya adalah paket partikel yang disebut foton. Kedua definisi tersebut merupakan sifat yang ditunjukkan cahaya secara bersamaan sehingga disebut dualisme gelombang partikel. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian cahaya menurut KBBI adalah sinar atau terang dari sesuatu yang bersinar seperti matahari, bulan, dan lampu yang memungkinkan mata menangkap bayangan benda-benda di sekitarnya. Nah, kemudian teman-teman, cahaya dibagi menjadi dua macam, yaitu ada cahaya yang berasal dari benda itu sendiri, seperti cahaya dari matahari, senter, lampu, dan lilin. Kemudian ada cahaya yang memancar dari benda akibat pantulan cahaya pada permukaan benda tersebut dari sumber cahaya. Misalnya nih, kita melihat benda berwarna merah. Nah, artinya benda tersebut memantulkan cahaya yang berwarna merah. Kemudian ada pelangi atau biang lala. Nah, pelangi ini adalah gejala optik dan meteorologi berupa cahaya beraneka warna saling sejajar yang tampak di langit atau medium lainnya. Nah, di langit, pelangi tampak sebagai busur cahaya dengan ujungnya mengarah pada horizon pada suatu saat hujan ringan. Nah, teman-teman mungkin sudah pernah melihat pelangi, bukan? Pelangi ini sangat identik dengan cuaca hujan. Nah, dan juga pelangi tersusun atas 7 susunan urutan warna, seperti ada merah, kemudian oranye, kuning, hijau, biru, dan juga indigo, serta ungu. Selanjutnya yaitu hujan. Hujan adalah sebuah presipitasi berwujud cairan, berbeda dengan presipitasi non-cair, seperti salju, batu es, dan slip. Di bumi, hujan adalah proses kondensasi uap air di atmosfer menjadi butir air yang cukup berat untuk jatuh dan biasanya tiba di daratan. Hujan terjadi karena awan tidak mampu menampung massa air yang terkumpul sehingga air yang terkandung dalam awan tersebut jatuh ke permukaan bumi. Nah, selanjutnya ada banjir. Banjir adalah kejadian alam di mana suatu daerah atau daratan yang biasanya kering menjadi terendam air. Secara sederhana, banjir dapat didefinisikan sebagai luapan air dalam jumlah besar ke daratan yang biasanya kering. Banjir terjadi karena banyak hal, seperti hujan yang berlebihan, meluapnya aliran sungai, danau, atau lautan. Nah, kemudian teman-teman kita masih membahas mengenai sains tentang alam, yaitu kita masuk pada poin bunyi dan warna. Dalam fisika, bunyi atau suara adalah getaran yang merambat sebagai gelombang akustik. Melalui media transmisi seperti gas, cairan, atau padat, dalam fisiologi dan psikologi manusia, suara adalah penerimaan gelombang dan persepsi mereka oleh otak. Kemudian warna
adalah spektrum tertentu yang terdapat di dalam suatu cahaya sempurna. Identitas suatu warna ditentukan panjang gelombang cahaya tersebut. Sebagai contoh, warna biru memiliki panjang gelombang 460 nanometer. Panjang gelombang warna yang masih bisa ditangkap mata manusia berkisar antara 380 sampai 780 nanometer. Kemudian itu bagian terakhir dari sains tentang mengenal alam, itu ada jagat raya. Alam semesta adalah seluruh ruang waktu kontinu tempat kita berada dengan energi dan materi yang dimilikinya. Pada poin pertama ada planet. Planet adalah benda astronomi yang mengorbit sebuah bintang atau sisa bintang yang cukup besar untuk memiliki gravitasi sendiri. Tidak terlalu besar untuk menciptakan fusi termonuklir dan telah membersihkan daerah sekitar orbitnya yang dipenuhi planetesimal. Planet ada 8, yaitu ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kemudian ada bintang. Bintang merupakan benda langit yang memancarkan cahaya yang disebabkan oleh reaksi fusi nuklir yang menghasilkan energi yang terjadi. Perlu diperhatikan bahwa bintang semu bukanlah bintang ya teman-teman, tetapi planet yang memantulkan cahaya dari bintang lain dan terlihat bercahaya di langit seperti sebuah bintang. Kemudian ada tata surya. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Tata surya terbagi menjadi matahari, 4 planet bagian dalam, sabuk asteroid, 4 planet bagian luar, dan di bagian terluar adalah sabuk Kuiper dan piringan tersebar. Kemudian ada gerhana. Gerhana adalah fenomena astronomi yang terjadi apabila sebuah benda angkasa bergerak ke dalam bayangan sebuah benda angkasa lain. Teman-teman, jadi sekarang kita akan masuk pada bagian pengenalan ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu kimia adalah ilmu yang terkait dengan kehidupan sehari-hari atau gejala-gejala alam. Karena mulai dari urusan sandang dan pangan, bahan bakar, obat-obatan, sampai bahan konstruksi bangunan, bahan industri elektronik, dan bahan produk melibatkan ilmu kimia. Yang membedakan ilmu kimia dengan ilmu lainnya adalah kimia mengkhususkan diri pada struktur, susunan, sifat, dan perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan materi. Kimia dalam kehidupan sehari-hari ada di mana-mana. Semua yang kita rasakan, kita cium, kita cicipi adalah kimia. Ketika kamu menangis, terjadi reaksi kimia. Ketika kamu lapar, terjadi reaksi kimia. Sehingga mempelajari kimia sangat penting untuk mengetahui tentang apa yang sebenarnya terjadi di dunia ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahan kimia di sekitar rumah, sekolah, dan lingkungan sekitar. Yang pertama yaitu ada air. Tidak akan ada kehidupan yang bertahan jika tidak ada air. Setuju teman-teman? Setuju pastinya. Karena sebesar 80% dari tubuh manusia, tubuh kita ini tersusun oleh air. Itulah mengapa kita tidak bisa hidup tanpa air. Dapat dikatakan bahwa air menjadi senyawa kimia yang paling penting dalam kehidupan manusia. Kemudian ada garam. Garam menjadi bumbu dapur yang sangat penting karena mampu menambahkan rasa asin dan gurih dalam setiap makanan. Ada juga gula, di mana selain garam, gula juga menjadi bahan kimia yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang kita tahu bahwa gula memberikan rasa manis pada makanan. Ada sabun. Dalam membersihkan diri, sabun menjadi bagian penting yang tidak dapat kita tinggalkan. Mekanisme yang sama juga terjadi pada deterjen yang kita gunakan untuk membersihkan pakaian ya teman-teman. Kemudian ada pasta gigi nih. Pasta gigi sangat banyak jenis pasta gigi yang bisa kita temui di pasaran. Bahkan jenis pasta gigi untuk anak-anak dan orang dewasa juga berbeda. Hal itu dikarenakan dosis bahan yang digunakan dalam pasta gigi untuk anak-anak dengan orang dewasa tidak dapat kita samakan. Kemudian ada pembersih mulut. Pembersih mulut atau obat kumur juga banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selain menyegarkan mulut, obat ini juga mampu mengurangi bakteri yang ada di dalam mulut kita, teman-teman. Selanjutnya, yaitu ada cuka. Bahan makanan lain yang merupakan bahan kimia dalam kehidupan sehari-hari adalah cuka.
Cuka memiliki nama asam asetat dengan rumus CH3COOH, di mana bahan ini merupakan senyawa organik yakni asam karboksilat. Cuka banyak digunakan sebagai bahan tambahan dalam makanan ataupun salad. Selain itu, cuka juga ada yang digunakan dalam pembersih. Selanjutnya, juga ada parfum. Parfum menjadi kebutuhan dasar yang banyak digunakan oleh manusia. Teman-teman semua juga pasti menggunakan parfum tentunya, karena parfum atau minyak wangi ini tersusun dari berbagai bahan kimia yang mampu menghasilkan aroma yang sesuai yang kita inginkan. Banyak jenis bahan kimia yang bersifat pewangi, di mana bahan ini pada umumnya memiliki titik didih yang rendah, sehingga akan mudah untuk dihirup oleh indera penciuman manusia. Kemudian juga ada baterai. Tanpa kita sadari nih teman-teman, baterai merupakan komponen utama yang terdapat dalam gadget dan kita gunakan setiap saat. Baterai memiliki berbagai macam komponen sesuai dengan jenis baterai. Saat ini banyak juga yang sudah mengembangkan teknologi solar cell, di mana ini juga tersusun dari bahan kimia yang mampu mengkonversi tenaga matahari menjadi energi listrik. Wah, luar biasa ya teman-teman. Semua hal ini berhubungan dengan penggunaan bahan kimia yang tentunya saling berkombinasi. Nah, dan yang terakhir yaitu kapur. Saat kita sekolah, kapur merupakan alat tulis yang sering digunakan oleh guru. Kapur juga merupakan bahan kimia yang memiliki rumus kimia CaCO3 atau memiliki nama kalsium karbonat. Kapur banyak ditemukan secara alami di alam, terutama di lapisan tanah. Kemudian masih mengenai pengenalan ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari ya teman-teman, yaitu pengenalan ilmu kimia dalam makanan, yaitu ada pengawet, penyedap, dan juga pewarna. Pengawet adalah bahan kimia yang dapat mencegah atau menghambat proses fermentasi atau pembusukan. Secara garis besar, zat pengawet dibedakan menjadi 3 macam, yaitu ada GRAS yang umumnya bersifat alami, sehingga aman dan tidak berefeksi racun sama sekali. Seperti contoh-contohnya yaitu ada gula, tebu, gula merah, garam, kunyit, kayu manis, dan cengkeh. Kemudian ada ADI yang selalu ditetapkan batas penggunaan hariannya. Guna melindungi kesehatan konsumen, bahan-bahan pengawet tersebut antara lain adalah asam asetat, benzoat, sulfit, propil galat, propianat, dan juga garam nitrit serta sorbat. Kemudian yang ketiga itu zat pengawet yang memang tidak layak dikonsumsi atau berbahaya. Pengawet tersebut yaitu adalah boraks, kemudian juga kalium asetat, butil hidroksianisol atau BHA. Ini berbahaya ya teman-teman, jangan digunakan. Kemudian juga ada penyedap. Bahan penyedap rasa merupakan bahan tambahan makanan yang berguna untuk melezatkan bahan makanan. Penyedap berfungsi menambah rasa nikmat dan menekan rasa yang tidak diinginkan dari suatu bahan makanan. Bahan penyedap ini terdapat dalam bentuk alami dan juga buatan. Bahan penyedap alami seperti bawang, merica, terasi, daun salam, jahe, cabai, dan juga daun pandan. Kemudian ada penyedap buatan teman-teman. Penyedap buatan itu seperti MSG, merupakan garam natrium dari asam glutamat yang secara alami terdapat dalam protein nabati maupun hewan, daging, susu ikan, dan kacang-kacangan yang mengandung sekitar 20% glutamat. MSG tidak berbau dan rasanya merupakan campuran rasa manis dan asin yang gurih. Kemudian yang terakhir yaitu ada pewarna. Bahan pewarna merupakan bahan alami ataupun bahan kimia yang ditambahkan ke dalam makanan. Penambahan bahan pewarna pada makanan bertujuan untuk memberi penampilan tertentu atau warna yang menarik nih teman-teman. Warna yang menarik dapat menjadikan makanan lebih mengundang selera. Berdasarkan sifat kelarutannya, zat pewarna makanan dikelompokkan menjadi dye dan light. Dye merupakan zat pewarna makanan yang umumnya bersifat larut di dalam, yang biasanya dijual di pasaran dalam bentuk serbuk, butiran, pasta, atau cairan. Kemudian light merupakan gabungan antara zat warna dye dan massa yang dilapisi oleh suatu zat tertentu.
Kemudian ada pewarna alami dan pewarna buatan. Pewarna alami merupakan bahan pewarna yang bahan-bahannya banyak diambil dari tumbuh-tumbuhan seperti buah-buahan nih. Ada anggur teman-teman menghasilkan warna ungu, kemudian stroberi warna merah, dan tomat warna oranye. Kemudian pewarna buatan yaitu menggunakan pewarna alami. Ada pula yang juga menggunakan pewarna buatan. Pewarna buatan ada dua jenis, yaitu jenis pertama adalah buatan disintesa dengan struktur kimia persis seperti bahan alami, misalnya beta karoten atau warna oranye sampai kuning, kemudian santoxantin warna merah, dan apokaroten warna orange. Jenis kedua adalah bahan pewarna yang disintesa khusus. Kemudian dampak dari zat kimia pada tubuh kita manusia. Dampak yang timbul akibat dari bahan berbahaya yang terkandung dalam makanan jika dikonsumsi mungkin tidak seketika setelah kita makan. Dampak buruk bagi kesehatan ini akan terasa setelah bertahun-tahun mengendap di dalam tubuh. Apalagi jika makanan tersebut sering kita konsumsi dalam jangka waktu yang panjang. Berbagai organ vital kita akan terkena dampak buruk seperti organ hati, ginjal, kemudian juga jantung yang tak kalah buruknya jika terkena dampak bahan kimia berbahaya ini. Penyakit kanker juga berperan besar dalam daftar penyakit yang juga sering disebabkan oleh makanan yang mengandung bahan kimia berbahaya. Oleh karena itu teman-teman, kita harus selalu selektif dan waspada setiap memakan makanan yang kita makan. Teliti sebelum kita membeli bahan atau makanan yang siap saji. Lebih baik kita mencegah daripada harus mengobati, karena pengobatan biasanya memakan biaya yang tidak sedikit. Jadi mari kita jaga kesehatan kita masing-masing teman-teman. Nah, sekarang kita sampai di bagian terakhir teman-teman, yaitu mengenai materi dan perubahannya, penggolongan materi, serta larutan dan kelarutan. Pengertian dari materi yaitu adalah segala sesuatu yang memiliki massa, menempati ruang, dan memiliki sifat yang dapat dilihat, dicium, didengar, dirasa, atau diraba. Kemudian dapat disimpulkan bahwa materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Dicatat ya teman-teman. Kemudian yang kedua yaitu ada sifat-sifat materi. Setiap materi memiliki sifat tertentu yang khas, yang memudahkan untuk dikenali dan dibedakan dengan zat lainnya. Materi dikenal karena sifat-sifatnya. Sifat umum materi ialah sifat yang sama dengan materi lain. Umum, sifat materi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada sifat fisis dan juga sifat kimia. Sifat fisis adalah sifat materi yang berhubungan dengan gejala-gejala fisika. Contohnya yaitu wujud atau fase seperti padat, cair, dan gas. Kemudian tidak lebur, tidak beku, dan tidak didih, serta daya hantar panas dan listrik, massa jenis warna, bau, dan rasa, serta sifat tertarik atau tidaknya oleh magnet. Kemudian yang kedua yaitu sifat kimia, di mana sifat materi yang berhubungan dengan gejala-gejala kimia. Contohnya seperti pengaratan besi, pembusukan makanan, dan pembakaran bahan bakar. Kemudian perubahan materi adalah perubahan sifat suatu zat atau materi menjadi zat yang lain, menjadi zat baru maupun tidak. Perubahan materi dibagi menjadi dua, yaitu perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan pada zat yang tidak menghasilkan zat jenis baru. Contohnya seperti beras yang ditumbuk menjadi tepung. Beras yang ditumbuk menjadi tepung hanya menunjukkan bentuk dan ukuran yang berubah, tetapi sifat molekul zat pada beras dan tepung tetap sama. Kemudian ada juga perubahan pada kimia, yaitu perubahan materi yang menghasilkan zat jenis baru. Misalnya pada saat membakar kertas, setelah kertas terbakar habis, akan terdapat abu yang diperoleh akibat proses pembakaran. Kertas sebelum dibakar memiliki sifat yang berbeda dengan kertas sesudah dibakar. Perubahan kimia disebut juga reaksi kimia. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak reaksi kimia yang terjadi secara alamiah atau yang dibuat oleh manusia. Kemudian penggolongan materi yaitu terbagi menjadi tiga, gas, cairan, dan padat. Gas adalah suatu zat atau benda yang mempunyai volume dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat. Di samping itu, sifat khas dari wujud gas adalah sangat dipengaruhi oleh tekanan, sehingga gas secara spontan akan menghuni ruang yang kerapatan udaranya lebih rendah dari kerapatan gas itu sendiri. Contohnya, seperti bentuk gas mengikuti bentuk wadahnya, kemudian volume gas sangat tergantung pada tempatnya, dan lainnya. Kemudian juga ada cairan.
Cairan adalah suatu zat atau benda yang mempunyai volume yang tetap tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat. Seperti bentuk zat cair mengikuti wadahnya, kemudian volume zat cair memiliki volume tetap. Dan yang terakhir yaitu padat. Padat adalah zat atau benda yang mempunyai bentuk dan volume yang tetap. Seperti zat padat mempunyai bentuk tetap, zat padat mempunyai volume tetap, zat padat tidak dapat dimampatkan. Contoh zat padat seperti kelereng, balok kayu, batu, kemudian genteng, tembok, besi, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu larutan dan kelarutan. Larutan merupakan campuran homogen antara dua zat atau lebih yang saling melarutkan dan masing-masing zat penyusunannya tidak dapat dibedakan lagi secara fisik. Seperti zat terlarut bereaksi secara kimia dengan pelarut dan membentuk zat yang baru. Seperti contohnya garam dan gula. Kemudian kelarutan. Kelarutan merupakan kemampuan suatu zat terlarut untuk dapat larut dalam sejumlah pelarut pada suhu tertentu. Kelarutan suatu senyawa bergantung pada sifat fisika dan kimia zat pelarut dan terlarut. Dan juga bergantung pada faktor temperatur, seperti contohnya etanol di dalam air. Nah, dari teman-teman, itulah beberapa penjelasan singkat saya mengenai mata kuliah dari pengenalan kegiatan sains untuk anak usia dini. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk mengenalkan anak mengenai berbagai gejala-gejala alam, kemudian anak juga dapat mengenal bau, rasa, dan juga mengenal berbagai planet, serta bentuk dan ukuran benda, dan dapat juga mengelompokkan benda-benda padat, cair, dan gas, serta mengamati gambaran perubahan benda-benda yang menghasilkan listrik dan magnet, juga mengamati perbedaan benda, contoh benda keras dan lunak. Anak juga dapat mengamati detail objek berdasarkan warna, ukuran, kekerasan, dan lain-lain. Oke teman-teman,